Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Amin. Semua diberkati. Dan mau lebih diberkati, angkat tangan saudara. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua rindu terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari saudara, kita sama-sama lihat dulu firman Tuhan. Saya ambil dulu dari 1 Tesalonika 5. Kita baca di situ dulu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya baca demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita juga lihat dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin saudara. Ini ayat meneguhkan saya. Tuhan bilang sampaikan sekali lagi. Dan akhirnya saya baca firman ini, saya sangat diteguhkan. Sekali lagi bersukacitalah. Berarti kalau kata yang diulang 2 kali itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, mengiring Tuhan, amin. Melayani Tuhan, bekerja, usaha, studi, pendidikan, apapun yang engkau jalani hari-hari ini. Kalau itu datang, ada 2 kali datang, itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau, Tuhan dapati di antara kita tidak ada cawan ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jelaskan sedikit. Rasul Paulus ketika menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi ini, mereka ini adalah jemaat mula-mula yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi tahukah saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Rasul Paulus bukan berada dalam keadaan yang enak, yang baik-baik, enggak. Tetapi dalam sejarah Rasul Paulus berada dalam penjara. Ketika dia menyampaikan, menulis surat ini, dia dalam kondisi dia juga menderita. Dia juga punya pergumulan. Dia juga punya tantangan hidup. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia tidak bersungut-sungut sama sekali. Dia hanya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saudara, kenapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi? Karena di beberapa jemaat mula-mula di Filipi ini mulai meninggalkan Tuhan. Beberapa jemaat mula-mula berarti jemaat awal saudara. Mereka yang merintis, mereka yang berjuang, sehingga terbangun satu jemaat Filipi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka sudah mengalami mujizat. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka sudah selalu melihat dan sering melihat keajaiban ketika mereka mendirikan jemaat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tetapi satu yang mereka kecolongan adalah mereka tidak memenuhi ucapan syukur. Mereka tidak memenuhkan cawan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, proses datang, ketika didikan itu datang dalam hidup mereka, mereka menjadi bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka hanya senang ketika mereka diberkati Tuhan. Mereka hanya senang ketika mereka ditolong oleh Tuhan. Mereka sangat senang kalau pergumulan mereka itu dibereskan oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu menjadi satu didikan dalam hidup mereka, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam sejarahnya, jemaat di Filipi ini, mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka kembali menyembah berhala. Mereka gak percaya Tuhan Yesus lagi. Mereka meninggalkan semuanya. Dan ketika Rasul Paulus mendengar ini, jemaat mula-mula
yang mendirikan jemaat yang di Filipi ini, mereka tidak bisa mengucap syukur. Ketika ada masalah, ada tantangan, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong, sehingga mereka pergi ke Allah-Allah nenek moyang mereka pada zaman dulu. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mendengar ini dalam keadaan posisi dia dalam penjara. Dia juga bukan dalam keadaan yang baik. Dia juga bukan berada dalam keadaan yang nyaman. Tetapi dia sedang dalam satu pergumulan. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada mereka. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan ini? Karena Rasul Paulus percaya sekali ketika dia mengucap syukur, ketika dia mengucap syukur dalam segala hal, ketika dia bersukacita dalam segala hal, ada satu kekuatan yang akan memberikan kemampuan buat Rasul Paulus, yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Sehingga dia bisa lewati masalah, tantangan, proses didikan Tuhan, dia bisa lewati karena ada ucapan syukur yang naik di hadapan Tuhan. Dan saudara mungkin tahu dan sering dengar cerita ini. Ketika Rasul Paulus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahkan kepala penjara pun diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena ada ucapan syukur yang naik. Saya berkata pada hari Senin, kalau mau dipikir Rasul Paulus bisa enggak komplain sama Tuhan? Bisa. Rasul Paulus sudah melayani Tuhan all out, saya katakan. Penuh mujizat. Penyertaan Tuhan luar biasa. Karunia yang Tuhan anugerahkan buat Rasul Paulus itu dahsyat. Memenangkan begitu banyak jiwa, mendirikan jemaat-jemaat Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Tetapi ketika dia dalam keadaan proses dan didikan Tuhan, dan kalau mau dipikir Rasul Paulus tidak ada salah, dia di penjara nggak ada salah. Cuma akal-akalan ya pada tentara-tentara Roma pada waktu itu supaya dia jangan bergerak untuk menginjil. Dan akhirnya saudara, Rasul Paulus dia nggak komplain sama Tuhan. Dia nggak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan jemaat-jemaat yang tidak support dia, yang tidak dukung dia mungkin dan apapun. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi dia memilih, dia mengucap syukur. Karena kenapa? Rasul Paulus tahu ketika ada cawan ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan, ada satu kuasa yang dahsyat yang akan memampukan dia untuk melewati semuanya. Dan bahkan mujizat terjadi. Amin. Dan saya mau berkata, kalau ini datang kembali kepada kita, saya nggak tahu pergumulan, masalah, tantangan apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Tetapi saya mau berkata, biarlah ini menjadi dasar dalam kehidupan kita, jemaat-jemaat GAB Gunung Sion. Amin. Sehingga saya nggak mau dengar lagi ada yang bersungut-sungut, ada yang mengeluh dan sebagainya. Tetapi terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oh Pak Pen, memang berat, banyak tantangan, tapi kami mengucap syukur. Itu luar biasa saudara. Apalagi hari-hari ini saudara. Begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak rintangan. Tetapi percayalah saudara, ketika kita robah semuanya seperti Rasul Paulus, dia memilih, dia hanya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan dia mau maju dengan Tuhan. Akhirnya ada satu mujizat dan kuasa, yaitu Roh Kudus yang memampukan untuk melewati semuanya. Amin. Saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua mau untuk mengucap syukur. Amin. Daripada pilih-pilih kita bersungut-sungut, kita jadi ya kendor, ya kita jadi lemah, mau ibadah pun jadi loyo. Tetapi ketika ada ucapan syukur, ada satu kuasa yang menarik kita untuk benar-benar kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Apapun masalah, apapun yang terjadi, saya nggak mau pikir itu. Yang saya mau datang, saya hanya mau kembalikan semua kemuliaan hanya buat Tuhan. Amin saudara. Saya percaya masalah seberat apapun saudara, pasti Tuhan tolong. Tetapi yang saya lihat saudara, kalau nggak ada ucapan syukur, nggak ada satu cawan ucapan syukur itu yang naik di hadapan Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saya mau berkata, seberapa banyak masalah, tantangan hidup yang sudah engkau hadapi sehari-hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin saudara. Dan tahu gak saudara, ada satu kemenangan yang ajaib, yang luar biasa, yang Tuhan berikan bagi saya. 1 tahun lebih saya bergumul, saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan.
ada satu sukacita, ada satu kemenangan. Dan di situ teguh sekali buat saya. Masalah pergumulan apapun ya, mengucap syukur aja sama Tuhan. Amin saudara. Saya berani sampaikan ini, saksikan, karena saya sudah alami. Tuhan kita hidup, amin. Tuhan kita hidup. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini, ya buat saya ini bukan satu hal yang biasa buat saya. Tapi saya hanya bisa mengucap syukur dan saya berkata, mereka itu baik buat saya. Dan ternyata pikiran ini saudara, pikiran ini kalau kita buka celah, berpikiran yang gak baik, berpikiran yang jelek, itu akan dipakai oleh iblis. Hampir 3 bulan, 4 bulan saya itu merasa orang tua itu saya jahat banget. Papa saya pokoknya jahat sekali, mama saya itu pokoknya jahat sekali buat saya. Mereka buang saya sebagai anak. Iya, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka teman-teman ini diantar, dicium papa mamanya, ya sekolah baik-baik ya, jadi apa Tuhan baik-baik sebagainya. Saya saudara gak ada satupun yang antar. Saya melihat itu saya hanya nangis sekali. Karena saya orang yang dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga. Saya bisa merasakan satu, wah itu spirit itu gak bagus sekali. Dan buat saya itu benar-benar kecewa dengan orang tua. Tetapi saya bersyukur di satu titik ada hamba Tuhan berkata kepada saya, mau sampai kapan? Kamu tetap memikirkan orang tua kamu jahat dan sebagainya, mau sampai kapan? Sekarang adalah mengucap syukur. Dan benar, ada keajaiban dan mujizat Tuhan yang terjadi. Amin saudara. Kalau saya nggak mengucap syukur, saya nggak sampai di Jambi saudara. Amin. Kalau saya nggak mengucap syukur, saya nggak ketemu Bu Pen saudara. Ya. Tapi akhirnya ketemu dengan Bu Pen saudara. Tetapi saya mau bagikan ini, dan ini sering saya saksikan ketika saya ada di mana dan berkhotbah di mana. Dan banyak mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, nah ini harus berakar bagi jemaat Gunung Sion. Ini benar-benar harus berakar. Sekali lagi sampaikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal, amin. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan tenaga dan apapun dalam hidup kita, atau rekayasa kita, tapi benar-benar Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Oke, kita lanjut lagi saudara. Ada beberapa poin yang harus kita lihat. Ayatnya yang kelima, Filipi 4 ayat yang kelima berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Bilang kiri kanan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Iya, ini yang Tuhan mau saudara. Setiap kebaikan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, lewat ucapan syukur dalam segala hal, itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, kebaikan hati itu adalah ucapan syukur yang kau naikkan kepada Tuhan. Apa yang kau dapat, kau kembalikan kepada Tuhan. Dan saya mau berkata, dan ini sering kita dengar, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan itu tetap baik. Amin saudara. Karena firman Tuhan jelas berkata, Tuhan tidak merancang kecelakaan, kegagalan dan apapun dalam hidup kita, tetapi Yesus terus merancang kebaikan buat hidup saudara dan saya. Amin. Dan biarlah kebaikan itu yang kita alami, yang ada dalam hidup kita, lewat gaya hidup kita, lewat ucapan syukur kita, itu memberkati jiwa-jiwa yang lain. Kenapa itu harus ada dan harus terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan sudah dekat. Jangan sampai Tuhan datang secara tiba-tiba, kita tidak tahu kapan waktunya. Tuhan dapati kita hidup dalam tidak ada ucapan syukur. Kebaikan hati ini gak bisa dirasakan oleh orang lain. Jujur saya mau berkata saudara, orang yang baik kita bisa rasakan? Bisa. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita bisa rasakan? Bisa. Kalau mama saya dulu, saya pernah ingat, mama saya bilang, kalau kamu mau tahu ada keluarga di mana, waktu itu saya ingat ada pertemuan keluarga, terus mereka bincang-bincang, terus mama saya bilang gini, ya kalau kamu mau tahu, kamu datang ke kampung saya, kamu tanya aja ke tetangga-tetangga. Kalau saya bilang saya ini orang baik, nggak bisa, tapi kamu harus datang ke tetangga. Betul enggak saudara? Iya. Orang akan merasakan kebaikan kita ketika kita mungkin tetangga, oh iya dia memang baik. Mungkin orang di dalam rumah, oh iya dia memang baik. Orang yang dekat dengan kita saudara, benar saudara? Atau orang yang dalam satu komunitas kita saudara.
Bisa, sudah. Tetapi saya mau berkata, biarlah kita mulai kebaikan yang Tuhan taruh itu, mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas kita, mulai dari mana? Keluarga besar kita, sampai kepada jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Amin. Kebaikan hati kita harus mereka rasakan. Dan apalagi keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, itu juga orang lain yang belum mengenal Tuhan, mereka juga harus menerima kebaikan dan keselamatan itu lewat hidup saudara dan saya. Amin. Dengan apa? Ya saya suka berkata, ya dengan gaya hidup kita, mereka pasti diberkati. Ya kalau kita anak Tuhan sembarang ngomongnya ngawur, ngomongnya aneh dan sebagainya, gak bisa dipercaya, gimana orang di luar saya mau diberkati? Tetapi mulailah apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, kebaikan yang Tuhan tanam dalam hidup kita sejak kita dalam kandungan, biar itu juga bisa memberkati jiwa-jiwa yang lain. Amin. Nah, oke saudara, mengucap syukur dalam segala hal, kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang, dan memberkati dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Lanjut saudara, masih di Filipi saudara ya, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ingat saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin saudara. Gak usah khawatir, gak usah takut sedang apa yang kau alami hari-hari ini. Tetapi Tuhan berkata, naikkanlah itu dengan ucapan syukur dalam doa-doamu. Saya mau berkata, percayakanlah hidup saudara dan saya sepenuhnya, seutuhnya kepada Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kalau kita percayakan hidup ini kepada Tuhan, apapun proses, apapun didikan, apapun tantangan, kita akan tetap mengucap syukur. Amin saudara. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, dan hidup saya sudah serahkan kepada Tuhan. Masalahnya begitu banyak anak Tuhan yang gak sabar. Ketika ada masalah dia, Tuhan bereskan masalah saya. Tetapi akhirnya dia mencari pertolongan di mana-mana, mencari pertolongan manusia dan sebagainya. Padahal dia bilang, Tuhan ini pergumulanku. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita bawa kepada Tuhan, percayakan hidup ini kepada Tuhan, yang kita hanya lakukan apa? Hanya mengucap syukur aja sama Tuhan. Amin saudara. Mengucap syukur, nyembah Tuhan dan sebagainya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini benar-benar harus berakar dalam hidup saudara saya. Ini dasar sekali sebenarnya, tetapi ini harus ada. Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya seperti jemaat mula-mula di Filipi ini. Mereka sudah mendirikan jemaat yang besar, mereka sudah memenangkan jiwa, mereka sudah melihat pertolongan Tuhan, mereka sudah mengalami mujizat dalam pelayanan mereka. Mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi ketika ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup, mereka tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya cawan ucapan syukur itu gak penuh, dan akhirnya mereka ditarik oleh iblis. Dan mereka berkata, saya tinggalkan Tuhan karena saya gak dapat pertolongan. Tetapi saya percaya di level yang baru yang Tuhan beri, apapun pergumulan tantangan hidup yang Tuhan sedang izinkan hari-hari ini dalam hidup kita, kita tetap mau bertahan dan mau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oke, lanjut saudara. Ayat yang ke-7 berkata demikian, ketika saudara dan saya mempercayakan hidup ini, seluruh hidup ini kepada Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan, dan saudara benar-benar kita hanya menaikkan semuanya itu, doa-doa kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka ayat yang ke-7 berkata begini saudara, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika saudara dan saya mempercayakan hidup ini seluruhnya kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, hanya berharap penuh kepada Tuhan,
Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan diberikan atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya nggak khawatir, nggak ketakutan. Kita ngerti ada penjaga kita, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi kita. Asalkan saudara kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, asalkan kita hidup benar. Ya kalau kita nggak hidup benar, bagaimana ini akan terjadi dalam hidup kita? Orang yang nggak hidup benar saudara, susah untuk mengucap syukur. Tidak bisa. Karena saya ngalami sendiri. Ketika saya tetap berpikiran jelek tentang orang tua saya, tentang keluarga saya, tentang om tante saya, mereka yang menghalangi saya, mereka yang menghakimi saya pada hari itu. Waktu saya ambil keputusan, tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan melatih dan mendidik saya dari hal seperti itu. Sehingga ucapan syukur itu jadi dalam hidup saya. Dan ini yang dasar dan ini penting sekali saudara. Apapun masalah kita percayalah, ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, gak usah khawatir, gak usah ragu tentang masa depan, tentang pekerjaanmu, tentang usahamu. Fokus aja kepada Tuhan. Amin saudara. Sungguh-sungguh aja sama Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang buka jalan. Amin saudara. Kalau sudah tiba waktunya, gak ada orang yang bisa larang, gak ada orang yang bisa tutup. Amin saudara. Semuanya akan dibuka dan dibuka dan dibuka. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mari lanjut lagi saudara. Perhatikan ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Bilang kiri kanan, pikirkanlah semua itu. Kuat-kuat saudara, jangan malu-malu. Pikirkan semua itu. Ya. Ya, itu yang Tuhan mau saudara. Pikirkanlah semuanya itu. Yang Tuhan mau, kita anak-anak Tuhan, ketika kita hidup kita itu dan gaya dan passion hidup kita itu hanya ada ucapan syukur yang naik. Tuhan mau tujuannya ini saudara. Karena kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita bisa berpikiran yang baik, berpikiran yang manis, berpikiran yang patut dipuji, yang memuliakan Tuhan tentunya. Amin saudara. Tapi kalau kita nggak bisa mengucap syukur, seperti saya dulu, saya akan berpikir orang tua itu saya jahat banget. Mama, kakak beradik mama saya ini yang tentang saya itu jahat banget mereka. Bahkan saya dulu dengan polosnya saya pernah berdoa, Tuhan hakimi mereka. Tuhan, ya saudara. Karena ternyata itu bukan satu doa, tapi kesalahan yang dalam hati saya yang belum sembuh. Sehingga Tuhan beracara berperkara buat mereka. Sepertinya rohani, tapi rohaye saudara. Bukan rohani ternyata. Ketika saya mengerti itu kosong semuanya. Hanya buang tenaga dan energi saudara. Dan bahkan yang lebih parah, ketika ada kakak pengerja, mungkin kalau kayak Yuli, ada Yusi gitu ya, yang sudah ngerti. Dia ngajarin, Dek kamu puasa aja. Wah saya puasain mereka semua. Saya puasain biar mereka Tuhan beracara berperkara. Puasa konyol, ternyata itu konyol saudara. Salah. Sepertinya benar, tapi salah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memang gak bisa sekali. Kenapa Tuhan mau kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal? Satu, Tuhan mau mental anak-anak Tuhan adalah mental yang ajaib dan luar biasa. Amin. Ketika ada masalah, tantangan hidup, pergumulan, engkau bisa hadapi, engkau bisa menerobos. Sehingga rencana dan destiny Tuhan terjadi. Amin saudara. Dan setelah saya merenungkan, iya gak bisa ternyata. Yang Tuhan mau, ucapan syukur itu ada dalam hidup kita. Apapun masalah tantangan itu, proses dan didikan itu. Dan ketika kita ada di level ini, kita bisa hanya berterima kasih kepada Tuhan. Memikirkan yang baik. Memikirkan yang baik saudara. Dan pernah saudara, saya lagi nyembah, saya lagi ibadah, saya ingat waktu itu Jumat. Karena kalau di tempat saya ibadah puasa itu hari Jumat. Hari Jumat ibadah puasa, pelayan-pelayan. Saya lagi doa puasa itu saudara, penyembahan semua. Saya teringat, ada om saya, ada tante saya, ada mama saya, ada papa saya. Di situ yang nampak ke saya, mereka itu makin benci sama saya dan tidak suka sama saya. Aduh kok setelah itu saya jadi loyo saudara.
Sebenarnya orang puasa berdoa dapat kuasa saudara. Saya jadi loyo, saya jadi menyendiri. Saya langsung ke kandang ternak saya saudara. Saya nggak tunggu lama. Karena waktu saya praktek, saya TC, saya dipercayakan urus beberapa ternak B2 saudara. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tapi saya ingat betul. Itu benar-benar harus lepas dalam hidup kita. Lepas dengan apa saudara? Sungguh-sungguh total kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan hanya ucapan syukur yang dinaikkan sama Tuhan. Sehingga pikiran yang jelek ini, yang sudah ditanam iblis, dan saya ngerti betul, ternyata itu hal yang ditanam oleh iblis. Karena kalau ada orang-orang yang susah mengampuni, itu adalah orang-orang yang sudah ditanam oleh iblis. Agar ketika melihat muka orang itu pun dia nggak bisa, jijik. Dan akhirnya destininya, rencana Tuhan nggak bisa jadi, sudah dihalangi. Dan saya merenungkan kalau sampai detik ini, ya mungkin hari-hari kemarin itu saya tetap berpikiran jelek tentang orang tua saya dan sebagainya. Pendamaian itu tidak akan terjadi buat saya dan orang tua saya dan keluarga saya. Tidak akan. Saya akan berpikiran begitu, mereka juga akan berpikiran sama, diintimidasi oleh iblis. Tetapi waktu itu saya sangat bersyukur. Ada satu hamba Tuhan, itu adalah gembala saya. Dia dengan tegas dan marah-marah. Karena dia menasihati itu, saya nggak bisa milah. Mana dia marah, mana dia menasihati. Sama, wataknya sama. Kamu harus mengucap syukur. Ini sebagainya, seperti itu. Dan akhirnya saudara saya mengerti. Sampai detik ini saya sangat bersyukur, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu ada satu kuasa yang dahsyat. Seperti Bu Pen bilang tadi, ketika mengucap syukur itu ada satu kuasa yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Amin saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada shalom, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dipulihkan. Amin saudara. Nah hari-hari ini saudara, apapun yang menghalangi kita, sehingga kita tidak bisa berpikir seperti yang Tuhan mau dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini. Berpikiran yang benar, berpikiran yang adil, berpikiran yang manis, berpikiran yang suci. Gak bisa terjadi hanya karena ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang itu mesti terekam dalam hidup kita. Dan saudara, ini benar-benar harus tuntas dan putus dalam hidup kita. Saya mau berkata, saudara mau berteriak semacam apapun, itu nilainya kosong saudara. Ketika engkau mesti gak suka orang, engkau benci orang, di pikiranmu sih ada orang ini, ya sebenarnya orang ini gak salah, kamu nilainya tetap salah. Pernah disampaikan di sini saudara, kalau kita udah gak suka sama orang, mau dia mau lakukan yang benar sekalipun, kita tetap gak suka. Benar sudah, karena kita memang udah gak suka dasarnya. Tetapi yang Tuhan mau hari-hari ini benar-benar dicabut dan dibersihkan dalam hidup kita. Sehingga cawan ucapan syukur penuh dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi, amin saudara. Bukan hanya Gunung Sion yang penuh dengan cawan ucapan syukur, tapi setiap jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, harus penuh dengan cawan ucapan syukur. Amin saudara. Sehingga hal-hal yang ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu pribadi dan lepas pribadi dan keluarga. Amin saudara. Dan saya percaya ini yang saudara rindukan, dan ini yang saudara mau, supaya kita benar-benar merdeka, lepas dari semua ikatan, dan benar-benar kita berlari mengejar Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya ini kerinduan Tuhan buat kita semua. Lanjut saudara, ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin saudara. Biarlah apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita terima, biarlah kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya suka berkata, melakukan atau menjadi pelaku ini ada 3 tipe. Ada tipe yang pertama, dia tidak mau mendengarkan dan dia tidak mau melakukan. Ada tipe yang kedua, dia mendengar firman itu, tapi dia tidak mau melakukan. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau melakukan. Tipe yang pertama ya parah. Memang dia mau dengar didikan, dia tidak mau dinasihati, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan
yang membawa dia menjalan jadi lurus dan benar. Dan dia tidak mau melakukan. Itu parah. Tapi yang lebih parah ternyata adalah tipe yang kedua. Dia dengar firman. Dia tahu tentang kebenaran-kebenaran. Tahu. Oh ini salah. Kalau saya begini salah. Oh ini benar. Dia tahu tentang firman Tuhan. Dia mendengarkan. Tapi dia tidak mau melakukan. Itu jauh lebih parah, sudah. Dia tahu firman tapi dia tidak mau melakukan. Dia banyak belajar firman tapi dia tidak mau melakukan. Dia sudah banyak terima didikan dan sebagainya tapi dia tidak mau melakukan. Dia tidak mau taat, dia tidak mau setia. Dia tidak mau merendahkan diri. Padahal dia tahu firman Tuhan berkata rendahkanlah dirimu supaya engkau ditinggikan. Amin saudara. Tapi tidak mau. Itu tipe yang kedua. Dia tahu firman tapi dia tidak mau melakukan. Tetapi yang bersyukur ada tipe yang ketiga. Dan saya percaya tipe yang ketiga ini adalah tipe jemaat Tuhan GAB Gunung Sion. Amin. Mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa buat kita semua, biarlah setiap kita ada di tipe yang ketiga ini. Mau mendengarkan firman Tuhan, mau dididik oleh Tuhan, dan mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang hanya menjadi pendengar firman yang baik. Ada orang yang hanya menjadi peneliti firman yang baik. Tetapi tidak bisa menjadi pelaku firman yang baik. Tetapi saya rindu setiap kita biarlah ini berakar dan menghasilkan buah. Dan buah itu manis. Buah itu menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Amin saudara. Biarlah setiap kita menjadi pendengar firman yang baik dan menjadi pelaku firman yang baik. Hari-hari ini saudara, kalau tidak ada ucapan syukur dalam hidup kita gak bisa lakukan ini saudara. Kalau kita gak bisa, yang poin pertama mengucap syukur dalam segala hal, ke bawah ini kita gak bisa lakukan saudara. Dan kita gak bisa terima. Dan saya selalu berkata, jangan pernah merasa saudara hanya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi terus sadari kalau kita bisa lakukan semuanya itu karena Roh Kudus, karena Tuhan yang menolong kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi saya benar-benar mau menekankan ini buat kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan supaya kita bisa berpikir pikiran yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sebenarnya tipe-tipe orang yang tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal bisa kelihatan saudara. Dia bisa menilai orang salah. Dia bisa curiga cepat dengan orang. Dia bisa berpikiran yang asal-asal tentang orang lain. Kadangkala kita cepat sekali menilai orang. Bahkan ada orang yang sharing dengan saya. Kenapa ya Pak? Wah ini dia semakin semakin melejit. Cepat sekali melejitnya dan sebagainya. Saya mau berkata jangan lihat melejitnya. Lihat korban yang dia bawa. Lihat ucapan syukur yang dia naikkan ketika dalam penderitaan. Jangan lihat sudah di melejitnya. Belajar apa yang dia sudah lewati. Kadang-kala begitu banyak orang mau cepat melejit, tapi dia tidak mau menabur dulu di bawah, saudara. Tapi belajarlah dari bawah, saudara. Belajar dari bawah. Dan saya berkata jangan pernah menilai orang. Oh, ada orang yang sharing dengan saya. Dan saya bilang begini, jangan kita salah menilai. Jangan-jangan orang ini sedang menjaga kekudusannya supaya jangan tercemar dengan hal-hal dunia. Kita dengan mudah berkata, wah dia sudah sombong. Wah dia sudah gak gaul lagi dengan kita dan sebagainya. Oh jangan. Jangan-jangan itu yang Tuhan minta sama dia. Nah jangan pagari hidupmu. Batasi hidupmu. Ketika orang ini mau melakukan, kita menilainya salah. Tetapi saya percaya, ketika ada ucapan syukur yang naik dalam hidup kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar saudara, kita akan berpikiran yang baik. Amin saudara.
Oh ya, Tuhan sedang ngajar dia. Oh, Tuhan sedang didik dia. Oh, karena apa yang dia lewati itu enggak gampang. Oh, karena yang dia korbankan itu enggak gampang. Jangan lihat dengan tidak ada ucapan syukur yang naik dalam hidup kita. Percaya saudara, dan saudara boleh alami pribadi lepas pribadi. Dan ini harus ada dalam kehidupan kita. Ketika ada ucapan syukur, cawan ucapan syukur itu penuh dalam diri kita sendiri. Karena ini menjadi kesaksian hidup saya. Ketika cawan ucapan syukur itu penuh dalam hidup saya nggak berpikiran lagi yang jelek tentang orang tua saya. Tidak berpikiran jelek lagi tentang keluarga saya. Dan akhirnya pembalikan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi. Hati saya dipulihkan. Mereka dipulihkan. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan saya rindu setiap kita semua mengalami hal yang sama. Saya percaya Tuhan tidak izinkan hanya Rasul Paulus atau saya yang mengalami itu, tetapi kita semuanya mengalami karena kita punya Tuhan yang sama, kita punya Roh penolong yang sama, yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Mari saudara siapkan hati saudara. Mari saudara sama-sama bangkit berdiri. Mari saudara merenungkan seperti awal saya sampaikan. Kalau firman Tuhan ini datang 2 kali, berarti ini sangat penting dan ini sangat dasar sekali buat kita jemaat GAB Gunung Sion untuk kita miliki ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya, supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya apa yang sudah Tuhan tetapkan itu terjadi. Jangan iblis ambil dari hidup saudara dan saya. Saya mau berkata seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika saya merenungkan, wow, pantesan saya itu nggak bisa ngampuni orang tua saya, keluarga saya. Ternyata itu iblis yang mengintimidasi pikiran saya. Sampai saya berdoa, berpuasa. Yang dibukakan, yang ditunjukkan adalah mereka. Tambah nggak suka sama saya, tambah benci sama saya. Dan sekarang saya ngerti, itu semua bukan dari Tuhan. Itu iblis yang menaruh dalam pikiran kita. Saya mau berkata begini saudara, tiba-tiba Roh Kudus meneguhkan saya, saudara berjaga-jaga hari-hari ini. Berjaga-jaga. Jangan saudara ditipu oleh kuasa yang bukan dari Tuhan. Engkau semakin benci seseorang, engkau semakin tidak suka dengan seseorang, cepat-cepat kebaskan itu dalam hidupmu. Cepat-cepat itu pulihkan dalam hidupmu. Itu bukan dari Tuhan. Itu iblis. Karena Tuhan tidak pernah menaruh yang jelek dalam hidup kita. Tuhan selalu menaruh yang baik dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saudara mau mengucap syukur kepada Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan saudara untuk melewati semuanya. Saudara yang dulu tidak pernah bisa merendahkan diri, saudara bisa menjadi merendahkan diri. Karena saudara bisa mengucap syukur dan Roh Kudus memampukan saudara. Saudara mungkin yang dulunya sombong, tetapi seketika engkau enggak jadi sombong lagi. Mungkin dulu kamu egois, angkuh. Akhirnya sekarang kamu enggak lagi. Karena ada cawan ucapan syukur yang memulihkan semuanya, yang memperdamaikan semuanya.